Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang materi minyak bumi. Nah, dari kelompok 2 ini sendiri itu ada 6 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Denisa Pertana. Terus yang kedua ada Mufidatul Isnaini, ada Yusina Fadila, ada Dinda Kairunisa, ada Suci Ramadhani, dan terakhir itu ada Ulfa Juniasari. Nah, untuk materi pertama tentang sejarah perkembangan minyak bumi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk penemuan pertamanya itu sebenarnya minyak bumi itu untuk pertemuan pertama itu ditemukan di Mesopotamia. Di mana Mesopotamia ini itu letaknya di Teluk Persia, atau teman-teman bisa tahu sekarang itu namanya Irak. Nah, kalau untuk misalnya tahunnya itu berapa sih gitu ya kan. Nah, untuk tahunnya sendiri itu belum diketahui, tapi ada catatan sejarah dari Cina bahwa Cina itu sudah mulai ngebor minyak dari sebelum Masehi, seperti itu. Nah, terus untuk penemuan di beberapa daerah itu kan pasti berbeda-beda. Nah, saya Denisa Pertana akan menjelaskan penemuan di beberapa daerah tersebut. Untuk yang pertama itu ada di Sumatera. Ternyata di Sumatera ini juga ada penemuan minyak bumi, yang dimana penemuan itu ditemukan oleh Aeliko Genzilker yang nemuin minyak bumi itu di Sumatera Utara. Nah, terus itu di tahun 1885. Di tahun 1890 Aeliko Genzilker ini dia itu mengebangun Royal Dutch, di mana Royal Dutch ini teman-teman bisa tahu sekarang itu perusahaan minyak bumi yang besar di dunia gitu. Terus kita beralih ke Rusia. Di Rusia ini di tahun 1872 itu ditemukan minyak bumi oleh Robert dan Ludwig Nobel, dan dia melakukan investasi di Rusia untuk investasi minyak bumi gitu. Terus di tahun 1878 mereka itu melakukan pengembangan perusahaan, dan pada akhirnya di tahun 1909 Robert dan Ludwig Nobel ini berhasil memproduksi 10 juta ton minyak bumi. Terus kita berlanjut ke Iran. Nah, di Iran ini di tahun 1908 itu ditemukan penemuan minyak bumi. Dan di tahun 1909 di Iran itu berdirilah namanya ada company yang disebut dengan The Anglo-Persian Company, di mana itu adalah company minyak bumi yang sekarang itu juga udah besar gitu. Terus lanjut kita pergi ke Meksiko. Nah, di Meksiko ini di tahun 1901 itu adalah tahun pertama untuk penemuan minyak bumi di sana. Dan tahun 1909 Meksiko itu menjadi negara yang mempunyai hasil minyak bumi terbesar gitu di dunia. Dan di tahun 1970 Meksiko itu berhasil menjadi pengekspor terbesar minyak bumi di dunia. Terus yang terakhir itu ada di Venezuela. Di tahun 1914 di Venezuela ini merupakan tahun pertama penemuan minyak bumi di sana. Di tahun 1920, 6 tahun kemudian, Venezuela ini juga berhasil menjadi produsen kedua terbesar. Seperti itu sejarah perkembangan minyak bumi dari kelompok kami, itu kelompok 2. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini ada sedikit tambahan tentang perkembangan minyak bumi di Indonesia terutama. Pada tahun 2020 kemarin, tepatnya di COVID-19 itu Indonesia itu melakukan yang namanya lockdown. Nah, pada saat lockdown itu perusahaan minyak bumi ini dia mengalami penurunan, baik itu di permintaan, di penurunan harga, dan juga mengalami kelebihan produksi walaupun produksinya itu sudah dikurang-kurangi. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena banyak orang yang melakukan kerja di rumah, belajar di rumah, apapun di rumah, sehingga tidak ada yang melakukan kegiatan di luar rumah, yang mengakibatkan permintaan BBM itu juga menurun. Dan juga terkait dengan industri-industri yang ada di Indonesia, baik itu industri kecil menengah ataupun industri besar. Nah, kalau misalnya dilihat di tahun sekarang, tahun 2021 atau di akhir-akhir 2020 kemarin, itu mungkin permintaan terhadap minyak bumi itu sendiri juga sudah mulai berangsur-angsur membaik. Karena kita sama-sama tahu orang sudah mulai untuk bekerja di luar, belajar di luar, dan sudah tidak banyak lagi yang melakukan work from home. Jadi permintaan terhadap BBM itu sendiri juga sudah mulai naik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengolahan minyak bumi.
Agar suatu minyak bumi yang diolah dari minyak mentah dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas, dilakukan beberapa proses, baik secara fisika maupun kimia. Proses tersebut diperlukan untuk memurnikan dan mengubah struktur dari komponen-komponennya agar diperoleh produk yang bermanfaat bagi konsumen. Dalam pengolahan minyak bumi dapat dihasilkan berbagai produk-produk yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Di antaranya ada gas LPG, aftur, afgas, bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, minyak tanah, dan aspal bagi pembuatan jalan. Proses pengolahan minyak bumi biasanya dilakukan di kilang minyak bumi. Apa itu kilang minyak bumi? Kilang minyak bumi merupakan suatu pabrik yang digunakan untuk mengolah minyak bumi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada proses pengolahan minyak bumi. Pada dasarnya, proses pengolahan minyak bumi terdiri dari 6, yaitu destilasi, cracking, reforming, alkilasi dan polimerisasi, treating, dan yang terakhir adalah blending. Oke, kita masuk pada proses yang pertama, yaitu destilasi. Destilasi merupakan suatu teknik pemurnian dan pemisahan suatu zat cair berdasarkan tingkat volatilitas dan titik didih dari komponen-komponennya. Pada pengolahan minyak bumi, destilasi yang digunakan yaitu destilasi bertingkat atau fraksionisasi. Ini prinsipnya didasarkan pada pemisahan-pemisahan fraksi-fraksi dengan perbedaan titik didih. Fraksi-fraksi tersebut dimurnikan dan dirubah struktur molekulnya. Setelah itu dibebaskan dari pengotoran dan terakhir ditambahkan bahan aditif untuk menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Minyak mentah mula-mula dipanaskan dalam sebuah tanur tinggi pada tekanan 1 atm pada suhu lebih kurang 350 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan dalam pengolahan ini untuk terpisahnya fraksi-fraksi yang terkandung di dalam minyak bumi. Dapat diketahui bahwa semakin rendah titik didih, maka fraksi tersebut akan terletak di bagian atas pada tanur. Sedangkan semakin tinggi titik didih, maka fraksi tersebut akan terletak di bagian bawah pada tanur. Perbedaan titik didih yang akan menyebabkan fraksi akan terpisah. Berikut gambar pemisahan fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih yang rendah sampai ke yang tinggi. Yang kedua yaitu cracking. Cracking atau yang disebut merengkah merupakan proses pembelahan atau penguraian partikel-partikel hidrokarbon yang berukuran besar menjadi partikel-partikel hidrokarbon kecil dalam fraksi minyak bumi. Terdapat 3 cara yang digunakan dalam proses cracking, yaitu thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Contohnya ialah perubahan solar menjadi minyak tanah. Yang ketiga adalah reforming. Reforming merupakan perubahan struktur molekul dari karbon yang rantainya lurus menjadi karbon yang rantainya bercabang dengan adanya bantuan katalis dan pemanas. Reforming biasanya terjadi pada perubahan mutu bensin dari kurang baik menjadi yang lebih baik walaupun strukturnya berbeda dalam molekul yang sama. Yang keempat yaitu alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi merupakan proses di mana karbon yang rantainya bertambah pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi dilakukan dengan bantuan penambahan katalis seperti asam fuat. Sedangkan polimerisasi merupakan proses di mana partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang besar sehingga menghasilkan produk yang bagus. Selanjutnya yang kelima, treating. Treating merupakan proses setelah eliminasi dari pengotoran-pengotornya yang kemudian dilakukan pemurnian terhadap fraksi minyak bumi. Pengotor-pengotor yang dieliminasi tersebut biasanya berbau tidak sedap dengan beberapa proses. Yang keenam yaitu blending. Blending merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambah zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Contohnya tetraethylate atau TEL yang merupakan zat aditif penambahan bilangan oktan bensin. Jadi, blending adalah salah satu teknik atau proses material di mana cara kerjanya dengan menggabungkan atau mencampurkan bahan material dengan jumlah yang telah ditentukan. 8 fraksi yang dihasilkan dalam pengolahan minyak mentah. 1. Fraksi gas terjadi pada suhu kurang 30 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 1-4, di mana fraksi gas
berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai gas LPG dan produk petrokimia dalam industri petrokimia. Yang kedua, fraksi petroleum ether terjadi pada suhu 30-60 derajat Celcius dengan atom karbon 5-6. Adapun kegunaan petroleum ether dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai pelarut nonpolar dan pelarut bersih. Pada fraksi naftan atau likronen terjadi pada suhu 60-100 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 6-7, biasanya digunakan sebagai zat adiktif dan pelarut nonpolar. Selanjutnya, fraksi bensin yang mana terjadi pada suhu 40-200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 5-10 yang berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, fraksi kerosin atau minyak tanah yang mana terjadi pada suhu 175-325 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 12-18 yang berfungsi sebagai minyak tanah dan after atau mesin jet. Selanjutnya, fraksi solar yang terjadi pada titik didih 250-400 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon lebih dari 12 dan berfungsi sebagai penghidup mesin diesel. Selanjutnya, fraksi oli memiliki titik didih 350-500 derajat Celcius dengan atom karbon lebih dari 20 yang biasanya digunakan sebagai minyak pelumas. Dan yang terakhir adalah fraksi residu dengan titik didih lebih dari 500 derajat Celcius dengan jumlah atom C lebih dari 25 yang digunakan sebagai lilin, parafin, dan aspal. Baiklah, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan minyak bumi sebagai bahan bakar. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang kelebihan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang pertama ada minyak bumi sangat mudah untuk diekstraksi. Meskipun minyak ditemukan dalam strata batuan, berbagai metode dapat digunakan untuk mengebor ke dalam lapisan batuan dan kemudian memompa minyak bumi sehingga dapat disempurnakan di masa depan. Bahkan ketika cadangan minyak bumi berada jauh di bawah tanah dan di bawah dasar lautan, teknologi modern memungkinkan manusia untuk mengakses sumber daya bahan bakar ini untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada bahan bakar berkepadatan tinggi. Minyak bumi bukan sumber bahan bakar dengan kepadatan tertinggi di dunia, tetapi ini adalah salah satu yang terbaik. Ketika minyak bumi disuling dan dibakar, minyak bumi menghasilkan rasio kekuatan 1:10.000. Hanya membutuhkan sedikit bahan bakar untuk menghasilkan energi yang besar. Bahan bakar kemudian dapat diubah menjadi sumber daya yang memungkinkan manusia untuk mengoperasikan segala sesuatu dari kendaraan sampai ke mesin pemotong rumput. Yang ketiga, ada minyak bumi dapat diangkut dalam jarak jauh. Ketika minyak bumi diekstraksi, bentuk cairnya akan mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya karena viskositasnya. Jaringan transportasi yang mencakup jaringan pipa, truk, dan pengiriman berbasis tanker dan dapat dengan cepat membawa minyak bumi dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Yang keempat, menyediakan bahan bakar yang bekerja dengan banyak infrastruktur. Sejak awal revolusi industri di akhir abad ke-17, masyarakat telah membangun infrastruktur mereka di sekitar potensi energi besar-besaran yang dapat disediakan minyak bumi. Dengan lebih dari 2 abad inovasi yang berfokus pada teknologi ini, minyak bumi memberi manusia bahan bakar yang bekerja dengan infrastruktur dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Teknologi energi yang lebih bersih mungkin ada, tapi tidak semuanya dapat diintegrasikan ke dalam jaringan ini. Selanjutnya dapat digunakan dalam berbagai cara. Manusia tahu bahwa minyak bumi dapat menciptakan bahan bakar untuk transportasi. Minyak bumi juga menciptakan bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan rumah dan bisnis. Bahan bakar bisa dibakar untuk menghasilkan listrik, plastik, bahan kimia, dan bahan sintetis lainnya juga dibuat dengan minyak bumi. Yang terakhir, minyak bumi menyediakan sumber daya energi yang stabil. Meskipun sumber daya energi terbarukan lebih bersih, sumber daya ini tidak konstan. Matahari dan angin bukan merupakan produsen listrik 24 jam dalam sehari, tetapi minyak bumi dapat digunakan sepanjang waktu. Untuk menciptakan energi matahari dan angin, produk minyak bumi pun tetap diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan minyak bumi sebagai bahan bakar. Nah, poin pertama ada gas yang berbahaya bagi lingkungan.
Minyak bumi ketika dibakar menghasilkan tingkat karbon dioksida yang tinggi. Metana dan gas rumah kaca lainnya dapat diproduksi juga, tergantung bagaimana minyak bumi telah disuling. Jejak belerang memasuki atmosfer juga, bahkan ketika minyak bumi diklasifikasikan sebagai bahan yang safety. Tetap saja minyak bumi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap perubahan lingkungan yang telah diamati sejak tahun 1970-an. Poin nomor 2, minyak bumi sebagai sumber daya alam yang terbatas. Minyak bumi sebagai bahan bakar fosil, sumber daya yang memiliki keterbatasan. Berbagai ilmuwan dan teknisi mungkin terus menemukan cadangan minyak bumi baru untuk dieksploitasi, yang menyediakan cadangan baru untuk ditimbun. Tetapi pada titik tertentu, cadangan itu mungkin habis. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa 2/3 dari sumber daya minyak bumi di dunia mungkin telah digunakan. Yang ketiga, ada proses pembuatan minyak bumi bisa beracun. Minyak bumi sendiri bisa mematikan semua bentuk kehidupan dengan cara tertentu. Benzen yang ada dalam minyak bumi mentah dan bahan bakar yang disunting darinya adalah karsinogen yang dikenal sebagai zat pemicu kanker. Paparan minyak menurunkan jumlah sel darah putih pada manusia yang membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. 4. Minyak bumi bisa menciptakan dampak suhu tinggi. Ketika minyak bumi terbakar, maka akan menciptakan dampak suhu tinggi dengan udara di sekitarnya. Hal itu juga menyebabkan nitrogen di atmosfer teroksidasi. Nitrooksida ketika dikombinasikan dengan kandungan sulfur yang ditemukan dalam minyak bumi dapat bergabung dengan kelembapan atmosfer untuk menghasilkan hujan asam. Saat hujan turun, hujan asam dapat menciptakan air asam di danau, kolam, dan sungai. Bahkan, terumbu karang dapat secara langsung dipengaruhi oleh hujan asam saat jatuh. Poin kelima adalah transportasi minyak bumi tidak 100% aman. Dalam sebuah laporan dari Business Insider menyatakan bahwa lebih dari 9 juta galon minyak bumi telah tumpah dari jaringan transportasi negara Amerika Serikat pada tahun 2010 sampai 2016. Lebih dari 1.300 total tumpahan terjadi selama periode itu, yang setara dengan satu tumpahan setiap 2 hari. Lebih dari 73.000 mil minyak bumi untuk transportasi pipa setiap hari, ditambah lebih banyak lagi yang diangkut dengan tanker dan kereta api. Yang terakhir, komoditas yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Nilai minyak bumi menjadikannya sumber daya yang berusaha dieksploitasi oleh setiap sisi kekuatan politik. Bangsa-bangsa berperan untuk mendapatkan sumber daya minyak bumi. Teroris berusaha menyabotase jaringan minyak bumi. Diktator dapat mengambil kendali atas sumber daya suatu negara, mengumpulkan miliaran atau triliunan dana, dan kemudian menggunakan nilai itu untuk menekan orang di bawahnya. Penggunaan minyak bumi di dunia. Menurut data terbaru dari IFR Report Ekonomi 2008 dalam rentang tahun 2005 sampai 2030, diperkirakan kebutuhan minyak akan tumbuh sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005, minyak bumi memegang kendali sebesar 39,2% dari total kebutuhan energi di dunia. Pada tahun 2030 nanti diperkirakan proporsi minyak sebagai sumber energi akan mengalami penurunan menjadi sekitar 36,5% dari total kebutuhan energi di dunia. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Asia Selatan memberikan penggunaan minyak bumi sebesar 58% dari total peningkatan kebutuhan minyak dunia. Hal ini mengingat bahwa di negara-negara berkembang dengan populasi penduduk yang sangat besar seperti negara Indonesia, India, Vietnam, dan negara maju seperti Cina yang konsumsi minyaknya menempati urutan ketiga di dunia. Menurut laporan dari OPEC atau Organisasi of the Petroleum Country atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, memprediksi kebutuhan minyak bumi dunia bisa mencapai 120 juta barel per hari. Pada tahun 2040 tertulis dalam laporan Outlook tahunan, OPEC memperkirakan konsumsi minyak dunia tumbuh 7,3 juta barel per tahun dari periode 2017 sampai 2023, dengan perkiraan menyentuh 0,5 juta barel dari tahun 2023. Setelah itu, pertumbuhan permintaan akan melambat hanya sekitar 200.000 barel per tahun hingga 2040. Selanjutnya, kondisi cadangan minyak bumi di dunia. Ada sejumlah negara yang memiliki sumber minyak bumi yang melimpah di dunia, yaitunya yang pertama Venezuela sebanyak 303 miliar barel, yang kedua Arab Saudi sebanyak 267 miliar barel, yang ketiga Kanada sebanyak
167 miliar barel. Yang keempat, Iran sebanyak 155 miliar barel. Yang kelima, Irak sebanyak 145 miliar barel. Semua itu diperkirakan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi beberapa tahun ke depannya. Kondisi cadangan minyak bumi di dunia pada saat ini sudah hampir menipis. Berdasarkan analisis dari sebuah lembaga konsultan Norwegia, Rystad Energi, yang telah melakukan penelitian sehingga menyimpulkan bahwa cadangan minyak bumi dunia hanya akan bertahan selama lebih kurang 70 tahun ke depannya. Sekian, terima kasih.